Salam road safety. Anda bersama Jusri Pulubuhu di channel Jusri Pulubuhu. Dalam kesempatan ini saya mencoba membahas kecelakaan bus yang terjadi kemarin di Imogiri, Bantul, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari tahun 2022 siang kemarin, tepatnya pukul 13.30, yang menewaskan 13 dari 42 orang yang ada di dalam bus tersebut, yang meliputi penumpang, driver, dan kondektur. Kecelakaan ini merupakan kecelakaan lalu lintas yang menyedihkan, menyusul kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan angkutan penumpang, barang dalam 2-3 minggu terakhir ini. Mulai dari kecelakaan yang tragis kemarin di Muara Rapak, di Balikpapan, di mana sebuah angkutan truk mengalami remblong di perempatan dan menewaskan beberapa orang pada kesempatan itu. Kemudian menyusul lagi ada kecelakaan di Sumatera Barat, di mana pengemudi tidak bisa mengestimasi, memprediksi ketinggian dimensi kendaraannya dengan kolong jembatan, sehingga si bus tadi menabrak hingga atap daripada bus tadi habis dan beberapa orang cedera. Dan kemarin juga beberapa waktu lalu dalam minggu kemarin ya, ada kecelakaan lagi di Jawa Barat, menyusul kecelakaan di Sumatera Utara. Kalau kita melihat dari kecelakaan-kecelakaan tersebut, akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa kecelakaan-kecelakaan serupa berulang. Pada kesempatan beberapa kali saya diwawancara, saya mengatakan kecelakaan ini sangat klasik. Kecelakaan ini akan berulang jika tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh stakeholder. Siapa stakeholder itu? 3. Dalam konteks angkutan penumpang, angkutan barang yang dioperate oleh perusahaan atau korporasi tentunya. Maka apa yang harus dilakukan oleh para stakeholder itu? Siapa stakeholder itu? Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Kok pengemudinya belum? Pengemudi gampang bisa diatur oleh pengusaha ini. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pemerintah? Saya rasa pemerintah sebagai fasilitator dalam hal ini telah menyediakan aturan-aturannya, mulai dari Undang-Undang Lalu Lintas 22/2009, kemudian ada Permen ya, yang mengatur tentang keselamatan berlalu lintas, khusus pada angkutan barang dan angkutan penumpang. Nah, permasalahannya bagaimana pengusaha, stakeholder pengusaha dalam hal ini pengusaha. Pengusaha tentu mereka ingin berkewajiban atau ingin melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada. Namun perlu diingat, jika ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan, ini akan menimbulkan atau akan linear dengan overhead. Contoh misalnya dalam konteks kompetensi pengemudi. Pengemudi harus kompeten ketika direkrut di dalam perusahaan itu. Untuk rekrutmen kompetensi ini tentu pengemudi harus melakukan proses-proses pelatihan-pelatihan. Katakan ada ketentuan misalnya harus sekolah, harus mengikuti pelatihan. Apa yang terjadi? Tentu pengemudi akan mengeluarkan biaya yang tinggi. Dan kalau tidak tinggi, mereka tidak akan bisa memenuhi kompetensi tadi karena melalui pendidikan. Dan dampaknya apa yang terjadi? Pengusaha harus menggaji mereka lebih tinggi. Oke, katakan semua dibiayai perusahaan. Oke, tidak pengemudi. Tidak seperti di Amerika atau di negara-negara maju. Pengemudi harus memiliki kompetensi. Dan ini harus dikeluarkan sebagai modal atau investasi si pengemudi ketika mereka melamar. Oke, nah dalam konteks ini, kalau itu dibiayai oleh perusahaan, maka apa yang terjadi? Ini akan linear dengan biaya jasa yang dijual kepada masyarakat. Dari elemen pengemudi. Bagaimana dari kendaraan, kelaikan kendaraan? Kalau seandainya diketemukan kondisi kendaraannya tidak layak jalan, katakan ban yang sudah gundul, maka apa yang terjadi? Pengusaha wajib mengganti ban tersebut, sama seperti komponen-komponen kendaraan yang tidak layak lagi. Tetapi ini akan menaikkan overhead mereka kan.
yang kaitannya adalah harga jual. Harga jual tinggi belum tentu diterima oleh masyarakat. Kalau masyarakat tidak menerima, apa yang terjadi? Otomatis pengusaha akan melakukan defisiensi cost dengan cara tahan dulu atau beli kualitas barang yang jelek. Misalnya ban pakai vulkanisir atau sesuatu yang masih bisa dipakai, pakai dulu katanya. Apa yang terjadi? Ini akan menurunkan margin keselamatan si pengemudi kendaraan dan para pengguna jalan yang lain karena terjadi defisiensi keselamatan pada kendaraan tersebut. Sedangkan kalau ini dinaikkan, kalau ini dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ada, maka apa yang terjadi? Pengusaha terpaksa harus menjual harga yang tinggi dan harus diterima oleh masyarakat. Ketiga stakeholder ini harus ikut memberikan peran yang partisipatif, yang kontributif gitu terhadap tujuan utama berlalu lintas berkeselamatan. Nah, kalau ketiga stakeholder ini bisa sepakat melakukan semuanya berdasarkan keselamatan safety, saya rasa kualitas transportasi angkutan barang dan penumpang akan baik. Jadi tadi saya katakan ya, apa yang harus dilakukan pemerintah? Menyediakan aturan-aturan yang ada, memonitor pelaksanaan yang diminta kepada pengusaha dan pengemudi. Oke, melakukan audit dan melakukan penegakan hukum yang tegas. Pengusaha bagaimana? Peran pengusaha? Pengusaha harus partisipatif, harus comply dengan aturan tadi. Jika tidak dilakukan itu, mereka akan kena sanksi. Tapi ingat, pengusaha tidak akan bisa hidup kalau mereka tidak disupport oleh masyarakat. Masyarakat maksudnya apa? Daya beli masyarakat. Tolong masyarakat juga harus memenuhi, harus bisa menerima kalau harga jasa yang dijual itu agak tinggi. Kenapa? Karena pengusaha harus memenuhi persyaratan-persyaratan safety tadi, persyaratan-persyaratan berkeselamatan tadi. Oke, jadi peran dari stakeholder agar dapat mewujudkan transportasi berkeselamatan itu harus kontributif sekali. Oke, saya rasa sudah dapat peran saya, apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang bagaimana dalam konteks kecelakaan kemarin, ya? Dalam konteks kecelakaan kemarin, kalau kita berbicara dengan sedikit pembatas atau parsial, kecelakaan tersebut dari konteks penyebab langsung ya, penyebab langsung di situ saya mengatakan ini kompetensi, masalah kompetensi si pengemudi. Apa saja kompetensi ini? Faktor apa saja yang harus dipenuhi oleh pengemudi? Sahabat road safety yang ada. Faktor-faktor apa yang harus dipenuhi oleh pengemudi dalam konteks kompetensi? Yes, pertama keterampilan, ya. Keterampilan dia harus dipenuhi. Keterampilan ini akan dibuktikan, akan dilegitimasi oleh sebuah SIM. Artinya, kalau mereka tidak terampil, mereka tidak akan dapat SIM. Idealnya ini, bicara ideal ya. Kemudian, mereka harus memiliki pengetahuan, faktor kedua. Pengetahuan ini. Kemudian yang ketiga, pengemudi harus memiliki attitude. Ini kompetensi, attitude. Jadi keterampilan, pengetahuan, dan attitude. Nah, elemen kedua, faktor kedua, yaitu pengetahuan dan attitude hanya bisa diperoleh dari sekolah, dari training. Kalau keterampilan nggak usah digurui, kalau dia melakukan terus-menerus, artinya begini, sesuatu aktivitas fisik yang dilakukan terus-menerus, ini akan terampil. Semakin lama dia melakukan itu, semakin jago dia. Tetapi kita melakukan sebuah aktivitas di ruang publik. Aktivitas di ruang publik tidak hanya membutuhkan soal keterampilan, tapi kita membutuhkan pengetahuan dan kita harus memiliki kemampuan yang namanya kemampuan berbagi. Oke.
Ketiga elemen ini yang menyakupi yang menjadi dasar dari kompetensi atau persyaratan kompetensi pengemudi di jalan raya. Baik, ada pertanyaan dari beberapa media kepada saya dari perspektif keterampilan atas kecelakaan tersebut berdasarkan data yang disampaikan oleh beberapa media yang saya bisa sampaikan kepada kita semua ya dari kecelakaan kemarin. Katanya pengemudi terlihat beberapa kali mendapatkan kesulitan ketika kendaraan sedang menurun. Pengemudi kesulitan memindahkan persneling. Apa yang terjadi? Kalau dari kasus ini berita sedemikian rupa, data yang sedemikian rupa, ini berarti si pengemudi tidak memiliki prosedur. Dia sudah melakukan kesalahan dalam mengoperasikan kendaraan, lebih-lebih kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang atau angkutan penumpang. Pada saat kita menanjak atau turun, tidak boleh kita melakukan perpindahan persneling. Itu udah aturan. Kenapa? Karena pada saat perpindahan persneling dilakukan pada kendaraan-kendaraan besar seperti angkutan barang dan angkutan penumpang, maka kemungkinan free will atau persneling tidak masuk itu besar sekali terjadi. Karena transmisi daripada mobil kecil dan mobil angkutan atau unit angkutan barang penumpang itu berbeda. Mereka nggak pakai synchronize atau synchronize istilah banyakkan orang, synchronize. Yang terjadi pada saat kita melakukan perpindahan dari gigi tinggi ke gigi rendah dengan dorongan yang besar, putaran roda besar, itu nggak akan masuk, susah aja nyangkut. Nah kalau kondisi itu terjadi, apa yang terjadi? Sama saja mobil dalam keadaan dekopling. Kenapa? Free will atau netral. Mobil akan hilang kendali. Ketika hilang kendali secara psikis membuat pengemudi panik. Karena mereka tidak menyangka itu terjadi. Ketika panik, para pemirsa, logika kita, referensi yang telah kita miliki dari pelatihan sekalipun akan hilang. Nah, oke. Kenapa dia nggak ngerem? Ya tadi karena panik. Katakan kalau dia rem. Kalau dia rem pakai service brake, rem kaki, yang terjadi kita harus lihat. Sebelumnya dia melakukan pengereman nggak? Kalau dia menggunakan pengereman service brake, apa yang terjadi? Pasti yang namanya konstruksi rem pada roda-roda mengalami panas yang berlebih. Ketika panas yang berlebih, maka kemampuan rem akan mengalami penyusutan. Brake padding istilahnya. Sehingga pedal rem tetap tinggi, tapi kemampuan rem, kemampuan berhenti rem, kemampuan perlambatan kendaraan itu tidak maksimal, tidak optimal. Karena panas konstruksi remnya. Dan ini impact kepada psikisnya, dia tambah panik. Ketika tambah panik itu nggak tahu, tangan kaku, semua kaku, referensi hilang. Kejadian-kejadian hilang kendali itu sangat memungkinkan. Sekali lagi, dalam konteks keterampilan, prosedur kita shifting gear pada mobil-mobil angkutan barang dan penumpang tidak dilakukan di tanjakan dan tidak dilakukan saat sedang melakukan penurunan untuk mengurangi peluang-peluang hilang kendali yang diawali free will tadi. Oke. Mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita stakeholder, pemerintah, pengusaha, masyarakat. Sehingga kita bisa bersinergi untuk mengambil peran partisipasi yang kuat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman. Sekali lagi teman-teman, jangan berpusat kepada penyebab langsung dari kecelakaan ini. Kalau Anda stakeholder yang berfokus kepada penyebab langsung daripada kecelakaan ini, maka kecelakaan serupa akan terjadi. Salam road safety.